Saya Krisyanto Yinoni, salam NKRI. Ini video saya tujukan kepada yang terhormat Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi menurut saya Pak Saifuddin Ibrahim, apalagi Pak Saifuddin Ibrahim ini kan sudah pernah dipenjara gara-gara. Jadi di dalam hukum Islam membolehkan. Menurut Pak Saifuddin, Kristen itu lebih benar dan lebih baik. Sudah jalankan saja. Nggak perlu menyentil, nggak perlu mengoreksi, nggak perlu mengusik-usik agama yang sebelumnya Pak Saifuddin anut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah seorang saudara kita dari Kristen, ya. Dia adalah seorang Kristen Tulen yang bernama Krisyanto Yin, ya. Yang mana saudara kita ini memberikan pandangannya atau pendapatnya terhadap apa yang dilakukan oleh seorang Saifuddin Ibrahim selama ini, yang selalu menghina serta melecehkan agama Islam, ya, terutama sekali kitab suci Al-Quran. Nah, apa yang dikemukakan oleh saudara Kristen kita ini, kita sangat setuju sekali, dan tentu kita juga sangat berharap, ya, kepada saudara-saudara Kristen yang lain supaya bersikap dan berpandangan luas seperti saudara Krisyanto ini. Karena kita juga yakin, ya, tidak semua umat Kristen tersebut yang mau menghina serta menista kalau tidak ada misi dan tujuan tertentu, ya, seperti halnya Saifuddin Ibrahim yang selalu mencari kesalahan di dalam Islam, walaupun hal-hal yang disampaikannya tersebut tidaklah benar sama sekali, ya. Nah, bagaimana pendapat atau pandangan dari saudara kita ini, kita akan dengar bersama, dan setelah itu kita juga akan mendengar sedikit bagaimana Saifuddin Ibrahim menyalahartikan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share-nya. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share juga. Juga kita dukung semua channel Islam untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yinoni, salam NKRI. Ini video saya tujukan kepada yang terhormat Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, ya. Gini Pak Saifuddin yang saya hormati. Artinya Al-Quran membolehkan kawin campur. Hanya di dalam Islam, kalau laki-laki ahli kitab, yaitu orang laki-laki Yahudi dan laki-laki Kristen, nggak boleh kawin dengan perempuan Islam. Ini kecurangannya di dalam penetapan hukum dari ayat surat kelima ayat 5. Tapi masa bodoh itu bukan pembicaraan kita. Muhammad menikah ataupun memperbaharui perkawinannya itu dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Kok terus melanjutkan perkawinannya yang dahulu itu? Tidak ada sejarahnya. Kiai manapun, ustadz manapun di seluruh dunia tidak bisa menjawab permasalahan ini. Sehingga jangan
mengatakan boleh dan tidaknya kalau gitu kawin campur. Ini fakta kedua, fakta yang kedua, yaitu perkawinan Muhammad dengan Khadijah di luar cara Islam. Sudah pasti. Saya berpandangan seperti ini. Misalkan ada sarjana ekonomi, ya, sarjana ekonomi ini mungkin dia mengerti sedikit-sedikit tentang kedokteran, gitu ya. Mungkin dia mengerti sedikit-sedikit tentang ilmu kedokteran. Tapi ada hal-hal tertentu yang dia tidak mengerti. Ada hal-hal yang prinsip yang dia tidak mengerti, yang hanya bisa dimengerti oleh ahli kedokteran, gitu ya. Dia nggak bisa mengerti keseluruhan tentang kedokteran. Nah, begitulah menurut saya pandangan orang beragama. Misalkan saya dilahirkan sebagai orang Kristen. Dalam perjalanan hidup mungkin saya mengerti sedikit-sedikit tentang agama lain. Agama Islam mungkin, agama Hindu mungkin, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga saya tidak dapat mengerti sepenuhnya pandangan agama lain selain agama saya. Begitu. Sehingga menurut saya kalau saya mengkritisi atau mengoreksi pandangan agama lain menurut terminologi agama saya, itu salah. Salah sekali. Karena saya bukan pemeluk agama itu. Ya, sungguh pun mungkin saya dari latar belakang agama sana, tapi saya harus mengakui bahwa ada hal-hal tertentu yang saya tidak mengerti, yang mungkin dijelaskan oleh orang yang lebih ahli kepada saya pun mungkin saya tidak dapat menerima itu dengan sepenuhnya. Tapi bagi saudara-saudara saya pemeluk agama yang sana, mereka bisa mengerti dengan mudah. Apalagi dijelaskan oleh orang-orang yang memang ahli dalam menjelaskan pemahaman agama. Jadi menurut saya Pak Saifuddin Ibrahim, apalagi Pak Saifuddin Ibrahim ini kan sudah pernah dipenjara gara-gara disangkakan pasal penistaan agama, ya, diduga menistakan agama Islam dan Nabi Muhammad, kan seperti itu. Nah, menurut saya semestinya ini menjadi pengalaman. Kata orang pengalaman itu guru terbaik. Nah, kalau Pak Saifuddin Ibrahim ini bisa belajar dari pengalaman, maka mungkin Pak Saifuddin Ibrahim bisa lebih bijaksana lagi, gitu. Sudahlah, kalau Pak Saifuddin itu sudah berpindah agama dari Muslim ke Kristen, menurut Pak Saifuddin Kristen itu lebih benar dan lebih baik, sudah jalankan saja. Nggak perlu menyentil, nggak perlu mengoreksi, nggak perlu mengusik-usik agama yang sebelumnya Pak Saifuddin anut, ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi pendapat saudara Kristiantoin, ya, perihal perbuatan yang sudah dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim menista agama Islam. Dan benar dahulu sudah pernah juga dipenjara dengan kasus yang serupa, ya. Namun sepertinya orang yang satu ini tidak ada kapok-kapoknya, ya, atau mungkin ini adalah bagian dari balas dendam dari Saifuddin sendiri terhadap hukuman yang pernah diterimanya dahulu. Nah, mengenai pendapat atau pandangan saudara Kristianto tadi, benar adanya, ya. Itulah yang mencirikan orang yang berpikiran luas dan berpandangan jauh, ya, untuk menilai sesuatu, terutama sekali tentang agama keyakinan dan juga kitab suci agama tersebut, ya. Nah, apa yang dicontohkannya tersebut itu adalah logika yang betul, karena bisa juga kita tambahkan, kita contohkan seperti halnya ada dalam satu ruangan kelas, ya, mahasiswa ataupun murid yang kemudian dikasih satu buku yang serupa dan sama, kemudian juga gurunya menjelaskan isi tentang buku tersebut. Maka setelah semua siswa atau murid membaca buku tersebut dan telah juga mendengar penjelasan dari sang guru, maka ketika kita tanyai satu persatu setiap individu dari siswa atau murid tersebut,
dipastikan itu jawabannya atau pendapatnya tidak akan sama tentang apa yang dia baca dan apa yang dia dengar dari sang guru. Nah, apalagi ini mengenai kitab suci Al-Quran, yang jelas itu bukanlah bahasa manusia, tetapi itu adalah firman dari Allah SWT, yang mana setiap huruf, setiap kata dan kalimat itu sangat terukur sekali ya, dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi apapun juga, dan juga mengandung hikmah yang mendalam di balik setiap ayat-ayat kitab suci Al-Quran tersebut. Jadi mustahil orang bisa paham apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh satu ayat di dalam Al-Quran kalau orang tersebut tidak benar-benar mengenal yang berfirman, yaitu Allah SWT. Jadi jelas di sini apa yang dicoba diselewengkan atau disalahkan arti oleh Saifuddin Ibrahim ini, itu menunjukkan bahwa logikanya sendiri tidak jalan ya, dan justru malahan saudara kita Kristianto ini malah lebih cerdas dalam memahami serta menilai satu keyakinan agama. Jadi apapun yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini, kalau masih ada orang yang percaya terhadap omongannya itu, maka perlu dipertanyakan kecerdasan intelektual, spiritual, dan kecerdasan emosional orang tersebut ya. Dan jelas dan nyata bagi kita semua di sini, memang saudara Kristianto ini sangat bagus orangnya ya. Kita sangat menghargai pendapatnya tersebut, dan kita tidak akan pernah menyalahkan agama lain atau keyakinan lain jikalau orang tersebut berpandangan sama seperti halnya saudara Kristianto tadi. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan banyak orang-orang yang berpendirian atau berprinsip seperti halnya saudara Kristianto tadi, sehingga tidak terjadi penghinaan atau penistaan terhadap masing-masing keyakinan. Dan tentunya kita juga berharap secepatnya Saifuddin Ibrahim ini dapat ditangkap oleh pihak kepolisian ya, supaya tidak lagi terus melakukan penistaan terhadap agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.